Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa dan melihat market ya. Ini tanggal 4 Oktober 2023, IHSG hari ini jatuh 0,78%. Tadi kalau kalian perhatikan dari siang sampai dari selesai jam istirahat makan sampai jam-jam 3-an itu market sempat turun 1% lebih ya. Hari ini turun ke 6.886, turun 0,78%. Ini sudah penurunan yang cukup besar kawan-kawan kalau dibandingkan dengan tingkat normal dari penurunan di IHSG. Kalau kita lihat XDJIA, Amerika juga tumbang kawan-kawan hari ini di 33.002, turun 1,29%. Indeks Amerika ya, Dow Jones ya. S&P juga turun ini kalau kita lihat, Nasdaq. Nah, coba kita lihat indeks Hong Kong, Nikkei. Indeksnya Jepang nih ya. Nah, Jepang lebih parah lagi nih, turun 2,28% nih. Kita masih mending berarti ya. IHSG cuma turun 0,78, yang lain di atas. Ini pada 1% Dow Jones, S&P, Nasdaq, indeks Russell, NYSE. Turun 1% lebih semua ya. Cuman IHSG yang turun 0,78 nih. Nah, ada dua faktor menurut saya yang cukup mempengaruhi, yaitu keputusan The Fed untuk tidak menurunkan suku bunga. Jadi Wall Street ambrol, ujung-ujungnya ya pasar saham dunia pun ambrol juga gitu. Nah, The Fed ini terakhir tadi saya baca mereka tetap bertahan di suku bunga 5,25% ya kalau saya nggak salah. Coba kita lihat. Oke. Mengingat kemajuan tersebut, para gubernur bank sentral AS bulan lalu memilih untuk mempertahankan suku bunga kebijakan pada kisaran 5,25 sampai 55%. Saat ini meskipun sebagian besar memberi isyarat bahwa kenaikan suku bunga lainnya mungkin diperlukan sebelum akhir tahun. Sini suku bunga. Suku bunganya 5,6% puncaknya dan akan turun 5,1 pada 2024 dan 3,9% pada 2025. Jadi suku bunga dari The Fed ini kawan-kawan sangat berpengaruh terhadap harga saham di dunia, pasar saham dunia. Nah, The Fed ini sangat mempengaruhi gejolak pasar saham di dunia. Kebijakan-kebijakannya sangat berpengaruh karena banyak juga suku bunga bank-bank di dunia ini berpatokan sama The Fed gitu. Karena kan dolar itu masih mata uang yang paling banyak digunakan di dunia dan paling kuat di dunia, kawan-kawan. Kalau suku bunga dari Bank Indonesia sendiri bertahan di 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5%, dan suku bunga lending facility 6,50%. Jadi hampir sama-sama kayak The Fed juga ya. Nah, suku bunga yang tinggi kawan-kawan, bunga yang tinggi mengakibatkan pasar jatuh. Kenapa? Karena kalau suku bunga tinggi, biasanya inflasi tinggi juga kawan-kawan. Nah, kalau inflasi tinggi, daya beli menurun dan ekonomi biasanya turun ya. Kalau suku bunga rendah, kredit naik, perputaran ekonomi
jadi lebih lancar. Jadi sangat berpengaruh suku bunga ini, apalagi keputusan dari The Fed. Ya udah, kita lihat di sini saham-saham bank bisa kita lihat BCA stabil, BRI turun 0,47%, Bank Mandiri sendiri naik ini ya 0,82%, lumayan dia menopang ISG. BNI turun 0,48%. Kalau dari sektor, saya melihat tadi sektor energi cukup hancur dalam kawan-kawan. Selain dari penurunan harga batu bara juga dipengaruhi dengan ya suku bunga tadi kawan-kawan. Kita bisa lihat di sini saham-saham dari sektor energi semuanya memadam, merah memadam, bahkan ada yang sampai turun 7% nih, ADMR ya. Medco turun 6%. Jadi nah dari harga batu bara di 158, 160 turun ke $150. Jadi apakah ini peluang? Menurut saya ya mungkin akan menjadi peluang yang cukup bagus dan peluang yang jarang sekali terjadi kawan-kawan. Jadi ingatlah selalu kata Warren Buffett. Warren Buffett. When market crash, be greedy. Jadi ketika market chaos, sebaiknya kita menjadi rakus, tapi ketika market sedang naik, sebaiknya kita jadi yang orang yang waspada gitu. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Ingat juga kata-kata Pak Lo Keng Hong. Invest in good, invest in bad time. Lo Keng Hong bilang, nah, invest in bad time, sell in good time, and you get well rich. Itu selalu katanya. Jadi investasilah ketika sedang fase buruk di ISG dan jualah ketika fasenya sudah kembali baik, waktunya baik. Nah, ini termasuk salah satu fase yang menurut saya dikatakan Lo Keng Hong merupakan fase yang sedang dalam situasi buruk kawan-kawan, karena market sampai turun 0,78% dalam sehari ini saya kira cukup langka ya, selain memang ada situasi seperti pandemi ataupun crash ekonomi yang secara global gitu. Kita lihat di sektor-sektor lain juga mengalami penurunan yang cukup dalam kawan-kawan, bukan dari sektor energi aja, dari sektor barang konsumer juga mengalami penurunan harga yang cukup besar. Kita lihat dari barang konsumen non primer. Nah, ini juga mengalami cukup penurunan yang cukup signifikan juga ini dari sektor media. Kacau kawan-kawan. Ini berita bagus untuk kita para investor saham, namun biasanya untuk para trader ini berita yang buruk ya, karena mereka kan nggak bisa main ambil untung dalam waktu singkat lagi. Shido ini sampai 4,27% kawan-kawan turun. Disinilah waktu terbaik untuk kalian mengeker saham-saham favorit kalian, apakah sudah menyentuh harga wajarnya atau sudah malah justru di bawah harga wajarnya kawan-kawan. Jadi menurut saya juga ini akan berkelanjutan, karena juga ini bukan dampak dari nasional tapi global kawan-kawan. Jadi semua terdampak hari ini, bukan IHSG aja, tapi indeks-indeks dari saham negara lain juga terdampak, dan di semua sektor juga mengalami penurunan ini. Sektor barang baku juga kawan-kawan. Jadi bukan satu sektor,
tapi hampir di semua sektor terjadi penurunan yang cukup signifikan, kawan-kawan. Nah, selain dari isu The Fed yang nggak mau turunin suku bunga ini, kalian bisa juga lihat di sini rupiah ke dolar ini terus melemah, kawan-kawan. Hari ini kita balik. Dolar ke rupiah terakhir kali saya lihat 15.200 berapa gitu ya. Nah, sekarang ini udah 15.600, kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat di sini 1 bulan terakhir dolar terus menguat sebentar, rupiah terus melemah terhadap dolar, kawan-kawan. Sekarang sudah di 15.600. Jadi itu menurut saya cukup masuk ke pertanda-tanda ada apa gitu ya. Apakah market akan crash atau gimana, kita masih belum tahu, kawan-kawan. Yang jelas The Fed belum turunkan suku bunga, rupiah melemah terhadap dolar, dan ya saya kira juga pengaruh TikTok Shop ditutup juga ada juga, kawan-kawan ya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan sekaligus pendapatan masyarakat kita yang menjadi kreator atau penjual di TikTok gitu. Pro kontra soalnya. Banyak masyarakat juga yang nggak mau ditutup. Bahaya, kawan-kawan. Kita tetap waspada. Jadi yang harus kita pelihara itu adalah cash saat ini ya. Cash is king. Karena ketika market sedang turun, berarti para investor-investor besar ini dia lari ke obligasi biasanya, kawan-kawan, karena suku bunganya tinggi kan. Jadi obligasi pasti mengikuti, jadi rate bunga dari obligasi juga akan naik dan orang ninggalin market untuk sementara waktu. Tapi sebagai investor saham, justru ini adalah waktu terbaik untuk kita kalau kita mau masuk ke market, kawan-kawan. Karena harganya lagi terdiskon gitu. Terdiskon. Jadi kalau kita seorang investor saham sejati, harusnya kita masuk ke market, bukan ke obligasi pindah. Karena ini merupakan peluang kalau kita memang seorang investor saham. Begitu, kawan-kawan. Makanya saya katakan cash is king, karena yang punya uang untuk memborong semua saham-saham kalau saham-saham hancur adalah ya yang megang uang cash banyak gitu. Itu saja, kawan-kawan, yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.